Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, ya dimana kita masih diberi kesehatan walafiat sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kalanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Linguistik Historis Komparatif kelas B sore semester 7 akan membawakan makalah yang bertemakan Asal-usul bahasa Nusantara. Langsung saja pada tahap perkenalan. Yang pertama anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Elsa Ramadhani, dan yang kedua adalah Benedikta Mutiani sebagai tim penyaji, dan yang ketiga adalah Lucia Demerlak Rani sebagai tim penyaji, dan yang keempat adalah Nur Liza sebagai tim penyaji, dan yang terakhir adalah Syarifah Tri Oktaviana sebagai tim penyaji. Baiklah, pada bab 1 bagian pendahuluan di sini bab 1 pendahuluan kami ada 4 pokok materi yang kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang dimana latar belakang kami adalah bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena dengan bahasa orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadatnya. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada bahasa Nusantara, di sini kami membahas merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bentuk standar dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Artinya, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dari dulu sampai sekarang. Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui asal dan usul dari bahasa Nusantara tersebut yang akan kami bahas pada pembahasan selanjutnya. Baiklah, yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari kelompok kami mengandung 3 unsur latar belakang. Yang pertama adalah bagaimanakah asal-usul bahasa Nusantara, dan yang kedua adalah bagaimanakah sejarah perkembangan bahasa, dan yang ketiga adalah bagaimanakah sejarah penggunaan bahasa Melayu. Dan yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari makalah kami ada 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui asal mula munculnya bahasa Nusantara, yang kedua untuk mengetahui sejarah perkembangan bahasa, dan yang ketiga untuk mengetahui sejarah penggunaan bahasa Melayu. Untuk poin yang terakhir adalah manfaat. Manfaat dari makalah kami yaitu memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat mengenai sejarah bahasa dan asal-usul munculnya bahasa Indonesia sehingga perkembangan sejarah bahasa Melayu, dengan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan serta mengetahui asal-usul bahasa Nusantara. Perkenalkan, nama saya Benedikta Mutiani. Baik, di sini saya akan membahas di bagian bab 2, yaitu tentang asal-usul bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bentuk standar dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Artinya, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hamparan di seluruh Asia Tenggara. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah satu dari banyak laras bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau
atau wilayah Kepulauan Riau sekarang dari abad ke-19. Dalam penamaan bahasa Indonesia di awal sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 untuk menghadiri kesan atau imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan dalam buku linguistik imperialisme. Mengidentifikasi imperialisme linguistik sebagai suatu bentuk kolonialisme yang terjadi melalui media bahasa, di mana bahasa mayoritas menjajah media bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90 warga negara Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap lain menggunakan versi bahasa sehari-hari atau mencampur aduk dengan dialek Melayu lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sarifat Oktaviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Benedikta Mutiani, yaitu sehari sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, di samping berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai semua urusan yang berkaitan dengan pemerintah dan negara. Baiklah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan bahasa. Sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Sudah berabad-abad, bahasa Melayu sebagai perhubungan di antara penduduk Indonesia yang mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bahasa asing yang datang ke Indonesia juga memakai bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk setempat. Prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan huruf Pallawa berasal dari abad ke-7 masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13 atau sebelumnya, membawa pengaruh tradisi tuli dalam bahasa Melayu. Selanjutnya, huruf Arab mulai digunakan untuk menulis bahasa Melayu. Tradisi penulisan bahasa Melayu dengan huruf Arab atau dikenal dengan tulisan Jawi masih berlangsung sampai abad ke-19. Salah satu peristiwa penting yang terjadi saat perkembangan bahasa yaitu pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi, Sultan Ma'amor dan Muhammad Taib, Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Baiklah, pada sejarah perkembangan bahasa, dalam asal-muasal bahasa Indonesia, banyak pendapat yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan pidgin, kreol, dan keduanya. Untuk itu, sebagai langkah awal pembicaraan tentang bentuk bahasa Indonesia yang apakah merupakan pidgin atau merupakan kreol dan bukan keduanya, perlu dibicarakan dahulu tentang apa yang dimaksud dengan pidgin, kreol,
Pidgin adalah suatu bahasa campuran dari dua bahasa atau lebih yang muncul secara alami karena masing-masing pihak penutur bahasa aslinya tidak saling mengerti. Sedangkan Kreol adalah bahasa ibu yang disampaikan oleh penuturnya sendiri. Secara garis besar dapat dilihat pada diagram di samping. Nah, diagram di samping menunjukkan bahwa asal-muasal bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia yang dipakai di berbagai wilayah Indonesia. Di sini, secara garis besar, bahasa Melayu merupakan bahasa Kreol. Melayu tinggi dipakai di Jakarta, yang juga dipakai di Riau, merupakan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa Indonesia dan menjadi standarisasi terbentuknya bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Melayu tinggi yang terjadi di Johor, Malaysia. Bahasa yang dihasilkan adalah bahasa Malaysia dan menjadi standarisasi bahasa Melayu di sana. Yang kemudian bahasa Melayu tinggi itu merupakan bahasa Melayu yang dipakai dengan bahasa campuran atau bahasa Portugis dan bahasa asing lainnya yang bercampur menjadi bahasa Melayu pasar, kemudian turun menjadi lingua franca dan selanjutnya dipakai di seluruh wilayah Indonesia, dikreolisasi dan menjadi dialek bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu sejarah bahasa Melayu. Jauh sebelum bangsa Belanda dan datang ke wilayah Nusantara, bahasa Melayu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung dan bahasa perniagaan yang penyebarannya telah melewati wilayah Nusantara. Bahkan orang Portugis yang hendak berniaga menekankan pentingnya pengetahuan bahasa Melayu jika ingin mencapai hasil yang lebih baik dan dalam perniagaannya. Bahasa Melayu yang disebutnya sebagai bahasa Latin dari timur yang digunakan sebagai kepentingan praktis, yaitu menyampaikan misi agama, perdagangan, dan niaga, dan pendidikan yang berhubungan dengan itu. Setelah itu, orang asing dan terutama bangsa Eropa yang datang ke Nusantara mempelajari bahasa Melayu. Pada awalnya, mereka lebih menekankan mempermudah berkomunikasi dengan penduduk pribumi dalam perkembangannya, mengingat bangsa Eropa khasnya Belanda mempunyai kepentingan tertentu dalam menjalankan politik kolonial, maka perdagangan terhadap bahasa Melayu tidak lagi sekedar untuk berkomunikasi, tetapi untuk melenggangkan kekuasaannya. Dalam hal itu, kedudukan bahasa Melayu di Nusantara menjadi makin penting untuk kita pelajari. Untuk mewujudkan gagasan itu, Gubernur Jenderal J.J. van Rossum mengusulkan agar bahasa Melayu ditetapkan sebagai kebahasaan pengantar yang dipakai di Kepulauan Nusantara. Gagasan ini tentu saja makin mempercepat penyebaran bahasa Melayu bagi penduduk dan orang-orang asing yang datang ke wilayah Indonesia. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Lucia Demere Lakrani. Di sini saya akan membahas di bagian bab 3, yaitu di bagian penutup. Bagian yang pertama yaitu simpulan. Di sini saya akan membacakan simpulan dari kelompok kami. Asal-usul bahasa Nusantara merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bentuk standar dari bahasa Melayu
yang dijadikan bahasa resmi Republik Indonesia. Artinya, bahasa Melayu sebagai akar bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari bahasa. Melayu sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno menjadi cikal bakalnya dan digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa perhubungan, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bukti-bukti sejarah seperti prasasti kedudukan bukti di Palembang bertahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat bertahun 686, prasasti Karanabrahi antara Jambi dan Sungai Musi bertahun 688 yang bertulis Fray Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Adapun di bagian B, yaitu di bagian saran. Saya akan membacakan bagian saran dari kelompok kami. Dengan kerendahan hati, penulis merasakan tulisan ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Saran kritik yang konstruktif sangat diperlukan demi kesempurnaan tulisan ini. Demikian pula perlu penyempurnaan di sana-sini agar tulisan ini menjadi lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi pembaca dan pencinta bahasa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi makalah dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari materi kami juga meminta maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi makalah kami. Sampai berjumpa di kesempatan lain lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.